mengutuk, misalnya mengutuk orang, tapi bukan mubahalah. Mubahalah itu dua pihak bertanding, itu namanya mubahalah. Saling berdoa, dua-duanya berdoa. Satu mendoakan kebinasaan ini kalau dia benar, yang satu mendoakan kebinasaan ini kalau dia benar. Saling mendoakan seperti itu. Kalau tidak saling mendoakan seperti itu bukan mubahalah. Mungkin hasilnya sama, doanya dikabulkan oleh Allah, yang tidak mengikuti kebenaran binasa. Mungkin hasilnya sama. Tapi yang satu disebut mubahalah, yang satu disebut dengan Sumpah. doa biasa atau sumpah. Baik. Bahwa mubahalah itu bukan untuk hal-hal yang remeh. Mubahalah itu hasilnya kalau memang pihak yang kalah, itu artinya pihak yang satu lagi tidak mengikuti kebenaran padahal dia tahu itu kebenaran, lalu mubahalah, efeknya itu binasa, mati. Dan itu pasti, Ustaz. Pasti. Ketika kita sudah menyatakan bahwa kita Ketika bermubahalah, semua syarat-syarat mubahalah terpenuhi, lalu kemudian mubahalah mereka diterima oleh Allah, itu yang tidak mengikuti kebenaran binasa, mati. Masa kita hanya gara-gara mau membela satu kelompok dengan kelompok yang lain, atau satu tim bola dengan tim bola yang lain mubahalah? Seringan itukah mubahalah? Mubahalah itu satu hal yang suci, satu hal yang agung. Mohon kepada Allah, bukan mohon kepada maaf pejabat atau apakah kepala desa kah, Pak RT kah? Enggak. Mintanya kepada Allah. Ketika minta kepada Allah untuk suatu kebinasaan, berhubungan dengan sesuatu yang agung, bukan sesuatu hanya gara-gara pilkada atau pileg atau apa kemudian orang bermubahalah seperti itu. Itu menurunkan keagungan dari mubahalah, dijadikan sebagai alat main, permainan, alat-alat main buat anak-anak. Itu kadang kita masalah-masalah agama itu dipermainkan dengan apa namanya, karena ketidaktahuan atau mungkin ada niat-niat busuk ya, saya nggak tahu. Tapi hal-hal yang bersifat sakral kemudian diturunkan nilainya. Ini jangan sampai kita mengalami hal-hal semacam itu. Syarat-syaratnya jelas, syarat-syaratnya adalah membicarakan tentang suatu kebenaran yang berujung kepada surga dan neraka. Bukan kebenaran misalnya fulan anaknya siapa, enggak, itu bukan suatu hal yang berhubungan langsung dengan surga dan neraka, kebahagiaan dan kesengsaraan dunia akhirat. Yang berhubungan dengan itu orang bermubahalah, bukan hal-hal yang kecil. Dan kemudian syarat yang lainnya diantaranya bermubahalah di suatu tempat yang terbuka dengan mengucapkan kata-kata tertentu dan diamini oleh orang-orang yang ada di situ. Bukankah orang dalam berbeda pendapat itu cukup untuk dicari kedekatannya, kesamaannya dengan berdiskusi, dengan kepala dingin, argumentatif, bukan saling kemudian mensesatkan, kemudian menganggap kita yang masuk surga yang lainnya masuk neraka hanya gara-gara perbedaan pandangan. Dua kepala pasti berbeda kok. Isi dua kepala itu pasti berbeda. Saudara yang lahir kembar, hidup di satu keluarga yang sama, makanannya sama, pendidikannya sama, pemikirannya berbeda kok. Apalagi orang dari dua ladang yang berbeda, tentunya akan beda pula belalangnya kan. Nah, karena itu kalau masalah-masalah perbedaan mazhab, perbedaan pendapat, bicarakan secara argumentatif. Untuk perbedaan-perbedaan semacam itu bukan ranahnya kaum awam. Orang-orang awam itu mudah sekali untuk diombang-ambingkan dengan satu sedikit saja argumentasi yang nampak wah, dia akan merasa kalah dan dia akan merasa sampai kemudian kalau tidak mau menerima akan berujung kepada saling melaknat, saling memusuhi. Biar perselisihan itu diselesaikan oleh para ulama dalam mencari kata sepakat, berdiskusi antara para ulama. Yang tidak merasa bagian dari ulama, ya memahami semampu dia untuk memahami, bukan lantas mengkafirkan dan menyalahkan orang yang berbeda dengan dia. Jadi menurut saya jawabannya adalah bisa untuk bermubahalah, tapi mubahalah bukan penyelesaian untuk kasus-kasus perbedaan pandangan dalam mazhab.